Saat ini alhamdulillah sudah 1 tahun full ya, sembuh dengan total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, apa kabarnya di kesempatan kali ini? Semoga teman-teman selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini masih harus berjuang untuk anxiety disorder dan gangguan lambungnya, tetap semangat, jangan pernah putus asa, yakinkan pada diri bahwa teman-teman semuanya akan sehat kembali, akan sembuh kembali, dan teman-teman akan menemukan banyak sekali pelajaran setelah teman-teman bisa keluar dari anxiety disorder ini. Teman-teman perlu diketahui bahwa anxiety disorder ini erat kaitannya dengan kekuatan pikiran teman-teman ya, cara penyembuhannya. Begitupun dengan pengalaman saya sendiri, saat ini alhamdulillah sudah kurang lebihnya 1 tahun full ya, sembuh dengan total tanpa kumat gitu ya, tanpa kemudian terasa lambung yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak pernah lagi teman-teman, dan sampai saat ini Allah sehatkan. Itu caranya tiada lain dan tiada bukan adalah dengan satu, menjaga pola makan ya. Pola makan itu penting, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat itu penting teman-teman. Kemudian yang kedua, jaga pola hidup dengan cara apa? Dengan cara olahraga, dengan cara meditasi, dengan cara relaksasi, dan dengan cara grounding, scripting, atau jalan-jalan ke alam yang bebas. Seperti halnya saat ini yang sedang saya lakukan adalah saya jalan-jalan ke salah satu kebun teh yang ada di tempat saya tinggal teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat pemandangan di sekitar saya yang sangat indah, dan ini bagus sekali untuk kita relaksasi teman-teman, menikmati keindahan alam. Kemudian teman-teman bisa mendengarkan suara-suara hewan-hewan yang ada di sini, hembusan angin, udara yang sehat, yang sejuk tanpa adanya polusi seperti itu teman-teman. Dan teman-teman rehat dari yang namanya penggunaan gadget atau mencari-cari informasi yang sekiranya tidak penting untuk teman-teman ketahui. Nah, terus kemudian yang satu lagi adalah merubah pola sifat yang ada di dalam diri kita. Contoh teman-teman saat ini mungkin baperan atau misalnya sensitif dengan segala sesuatu, maka teman-teman harus merubah itu semua gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang sensitif dengan berita, atau teman-teman suka khawatir ketika mendengarkan beberapa berita, ya teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah apa ya, menghindari gitu, atau kalau enggak jangan dilakukan. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya itu tidak menggunakan sosial media itu kurang lebih 2 tahun teman-teman ya. Saya libur dari sosial media, saya benar-benar menjauh dari semua itu, dan alhamdulillah teman-teman banyak sekali kebiasaan baru, kegiatan baru yang lebih positif daripada saya scroll sosial media tidak jelas gitu teman-teman ya. Cara saya sembuh dari GERD anxiety itu yang paling berpengaruh banget adalah saya ini afirmasi positif teman-teman. Boleh silakan teman-teman bilang bahwa saya sudah berapa kali lakukan ini tapi gagal terus dan lain sebagainya, maka akan gagal lagi gitu teman-teman. Tapi sebelum melakukan afirmasi, teman-teman itu harus yakinkan dulu teman-teman bahwa melakukan afirmasi ini adalah jalan untuk kita sembuh. Energi itu akan ketarik dengan sendirinya gitu ya. Mungkin saat ini sudah booming dengan yang namanya law of attraction atau LOA gitu ya, dengan cara manifesting. Nah itu ya teman-teman, itu yang saya lakukan, salah satunya adalah dengan LOA. Jadi afirmasi positif itu setiap pagi, setiap siang, setelah bangun tidur, kemudian mau tidur, itu saya lakukan afirmasi positif dengan cara terus-menerus bahwa saya sehat, saya bahagia, saya senang, saya berkecukupan, diri saya itu tidak apa-apa gitu. Terus itu dilakukan setiap harinya tanpa mengenal rasa lelah gitu ya, tanpa saya menggunakan obat ataupun apapun itu teman-teman. Enggak teman-teman, saya itu makan obat hanya kurang lebih di
3 bulan pertama teman-teman. Selepas itu saya gunakan herbal dan cukup minum vitamin beserta madu. Udah teman-teman, setelah itu saya pemulihan dengan cara apa? Mengenali diri saya, merubah karakter saya yang buruk, afirmasi positif, melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Juga bahagia teman-teman, karena ketika kita tidak bahagia susah kita sembuh teman-teman. Tapi kalau kita merasa bahagia, kita bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Mungkin dulu jarang banget gitu ya saya lakukan, bahwa saya bersyukur ya Allah punya anak laki-laki dan perempuan, sehingga teman-teman yang lain mungkin jutaan orang, puluhan orang merindukannya. Saya jarang melakukan itu, tapi ketika saya terkena GERD anxiety, saya bersyukur dengan hal itu. Saya peluk anak saya terima kasih terhadap diri saya terima kasih terhadap suami. Itu luar biasa teman-teman. Itu trik yang bisa mempercepat saya untuk bisa menjemput kesembuhan dari anxiety disorder ini. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang, tetap semangat teman-teman. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari ilmu untuk kita bisa sembuh dari yang namanya anxiety disorder. Karena yang bisa menyembuhkan anxiety disorder itu bukan psikiater, bukan psikolog, bukan juga dokter teman-teman, tapi diri kita sendiri. Itu pengalaman saya teman-teman. Kita mau berubah, kita mau kembali berpikir positif, merubah mindset kita dengan penuh kebahagiaan ya, itu hanya diri kita yang bisa kita lakukan. Mungkin psikolog itu hanya memberikan tips dan triknya, tapi yang bisa menyembuhkan kita adalah diri kita sendiri atas izin Allah tentunya teman-teman ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar video ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.